selamat datang di channel Kode Ular. Perkenalkan, aku Naila. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang variabel, tipe data, dan input-output. Nah, ketiga pilar ini adalah pondasi penting dalam pemrograman, jadi pastikan kalian simak baik-baik ya. Oke, pertama kita akan bahas tipe data. Apa sih tipe data itu? Tipe data adalah klasifikasi atau kategori untuk menentukan jenis data. Nah, data inilah yang nantinya akan kita simpan di dalam variabel dan kita operasikan dalam program komputer. Untuk tipe data dasar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tipe data number. Number berisi integer yang adalah bilangan bulat seperti 10 atau minus 10. Lalu ada float. Float adalah bilangan desimal seperti 10,2 atau minus 10,2. Lalu ada kompleks. Kompleks adalah bilangan imajiner seperti 1 ditambah 2J. Contoh codingannya akan aku tunjukin setelah ini. Oke, pertama kita akan buat dulu data-datanya. Ada angka dengan nilai 10, desimal dengan nilai 10,5, dan kompleks dengan nilai 1 ditambah 2J. Nah, untuk mengetahui angka-angka ini merupakan bagian dari tipe data number apa, kita bisa print type lalu nama variabel dari datanya. Mari kita coba jalankan. Hasilnya akan menunjukkan kelas integer, kelas float, dan kelas kompleks sesuai dengan datanya. Masuk ke tipe data kedua, ada teks. Teks berisi string yang mempresentasikan teks ataupun serangkaian huruf atau angka yang diapit oleh 2 tanda kutip ataupun 1 tanda kutip. Dan untuk tipe data ketiga ada boolean. Boolean berisi true dan false. Ini contohnya. Pertama, kita akan buat 3 data. Nama, umur, dan kalimat. Lalu kita print type untuk mengetahui apa tipe datanya. Nah, setelah dijalankan, kalian bisa lihat semuanya bertipe data string. Walaupun ada umur yang berisi angka dan ada kalimat yang berisi beberapa kata. Ini artinya string adalah data yang diapit di antara 2 tanda kutip ataupun 1 tanda kutip. Nah, setelah kita paham apa saja tipe data, mari kita pelajari tentang konsep yang tidak kalah penting, yaitu variabel. Coba kalian bayangkan, variabel adalah kotak atau wadah yang berada di dalam memori komputer. Nah, wadah ini mempunyai nama dan digunakan untuk menyimpan data yang telah kita pelajari tipe-tipenya tadi. Kenapa kita perlu variabel? Karena dalam sebuah program, data yang kita olah akan berubah-ubah nilainya. Dan kita butuh cara untuk menyimpan atau mengingat data agar dapat digunakan kembali. Dengan variabel, kita dapat menyimpan nilai, mengubah, dan mengembalikannya kapanpun kita butuhkan. Dalam Python, membuat variabel itu sangat mudah loh teman-teman. Kalian tinggal menentukan nama variabel, diikuti dengan tanda sama dengan untuk mengisi atau menetapkan nilai dari variabel tersebut. Contohnya seperti ini. Mari kita buat variabel. Pertama, kita coba buat variabel bernama umur dengan nilai 20. Nah, variabel umur ini bisa kita perbarui nilainya dengan mendeklarasikan lagi variabel dengan nama yang sama. Lalu kita juga bisa menjalankan operasi matematika dengan variabel dengan syarat dalam variabel tersebut harus bernilai bilangan.
Contohnya, panjang 10, lebar 5, luas sama dengan panjang dikali lebar. Lalu kita juga bisa menggabungkan string dengan variabel. Kita coba buat string 1 sama dengan Naila, dan string 2 sama dengan, lalu kita gabungkan dengan tanda tambah diikuti tanda kutip sebagai spasi, dan tambah lagi string kedua seperti ini. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana cara menyimpan data dalam variabel, mari kita pelajari bagaimana cara program komputer berinteraksi dengan dunia luar. Maksudnya berinteraksi dengan dunia luar adalah bagaimana cara program menerima data atau inputan dari pengguna, dan bagaimana cara program mengembalikan data atau outputan kepada pengguna. Karena program yang bagus adalah program yang interaktif. Ini contohnya. Oke, mari kita buat variabel berisi nilai dan menampilkannya kepada pengguna. Contoh variabel nama dan variabel umur. Nah, ini kita bisa tampilkan dengan print, format F, lalu tanda petik. Kalau kalian mau tampilkan variabelnya, kalian bisa pakai tanda kurung kurawal. Lalu kita juga bisa menerima inputan dari pengguna. Contohnya variabel nama sama dengan input, lalu diikuti dengan tanda kurung. Kita juga bisa menampilkan pesan untuk menerima inputan yang sesuai. Dan print, di sini kita print tidak dengan format F, tapi langsung dengan tanda petik. Nama saya adalah, diikuti dengan tanda koma dan nama variabelnya. Lalu kita juga bisa menerima inputan dengan tipe data. Contohnya, inputan nama, string input, lalu umur, integer, input, dan menampilkannya dengan print. Kita coba jalankan. Nah, yang pertama, di baris ketiga, kita print nama saya adalah nama, berumur, umur. Nah, akan menghasilkan output seperti ini, sesuai data yang kita punya. Lalu, di baris kelima, kita akan mengambil inputan dari pengguna. Contoh, kita akan masukkan nama. Nah, dia akan langsung tampil seperti pada baris 6. Nama saya adalah nama yang tadi kita input. Lalu pada baris ke-8 dan 9 kita disuruh masukkan nama dan umur. Nah, akan tampil nama saya adalah Cici dan dia berumur 23.